Peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 3? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Diana. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nggih, anak-anakku semua dipersiapkan buku paketnya. Kalian buka halaman 49. Sudah semuanya? Ya, nanti dipersiapkan alat tulisnya juga, nanti ditandai jika ada hal-hal penting yang perlu kalian ingat-ingat, yang perlu kalian tandai, nggih. Sebelum melanjutkan materi hari ini tentang peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, Bu Diana akan bertanya kepada kalian semua. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari apa? Ya benar, pada hari Senin. Tanggal berapa anak-anak? 12 Rabiul Awal, nggih. Terus pelajaran yang kemarin Bu Diana sudah menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang mengasuh Nabi Muhammad. Ada berapa tokoh anak-anakku semua, masih ingat? Ya, ada 4 tokoh. Yang pertama siapa? Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susu Nabi. Yang kedua yaitu Siti Aminah sebagai ibunda kandung Nabi sendiri. Yang ketiga Abu Thalib, maaf kakeknya dulu ya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Dan yang terakhir yang mengasuh Nabi Muhammad yaitu pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Nah, hari ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dipersiapkan semuanya alat tulisnya dan bukunya. Ya, peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang cepat. Yang kedua, dibersihkan hatinya oleh malaikat. Dan yang ketiga, dilindungi dilindungi awan dalam perjalanan. Kita bahas yang pertama, nggih, tentang pertumbuhan fisik yang cepat. Bagaimana seperti itu? Nah, sesuai dengan pengamatan Halimatus Sa'diyah, pertumbuhan fisik Nabi Muhammad itu sangat berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Kenapa? Di saat usianya 5 bulan, ya, saat usianya 5 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Kemudian saat usianya 9 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berbicara dengan sangat lancar. Dan ketika usianya 2 tahun Nabi Muhammad sudah bisa menggembalakan kambing bersama saudara-saudara sepupunya, ya. Diingat-ingat guys, ketika 5 bulan Nabi Muhammad pertumbuhannya sangat cepat, sudah bisa berjalan. Di usianya yang 9 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berbicara dengan lancar. Dan ketika usianya 2 bulan Nabi Muhammad sudah bisa menggembalakan kambing bersama saudara-saudara sepupunya. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, dibersihkan hatinya oleh malaikat. Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad bersama saudaranya yang bernama Syamah. Syamah itu siapa? Ada yang tahu? Syamah itu putri dari Halimatus Sa'diyah. Suatu hari Nabi Muhammad dan Syamah bermain di kebun. Nah, kemudian tiba-tiba ada 2 sosok lelaki yang berpakaian putih menghampiri mereka berdua. Syamah pun takut karena mereka berdua membawa Nabi Muhammad ke dalam kebun. Kemudian Syamah pun berlari mencari ibunya, yaitu Halimatus Sa'diyah memanggil-manggil ibunya.
memberitahu apa yang terjadi pada saudaranya tersebut. Kemudian Halimah pun terkejut dan lari mencari Nabi Muhammad yang berada di kebun. Ditemukannya Nabi Muhammad di dalam kebun dan bermuka pucat pasi. Nabi Muhammad pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya tersebut. Halimah dan si Amah pun mendengarkan dengan seksama. Apa yang terjadi tadi? Ya, Nabi Muhammad didatangi oleh dua orang laki-laki tersebut. Siapa? Yaitu malaikat Allah. Dua orang laki-laki tersebut berpakaian putih, kemudian membawa Nabi Muhammad ke dalam kebun. Direbahkannya di dalam kebun tersebut dan dibelah dadanya. Kenapa? Bagaimana kok terjadi seperti itu? Tujuannya apa? Ingin dikeluarkan sifat-sifat buruk yang berada yang biasanya menghuni dalam hati seseorang. Nah, tujuannya kenapa Nabi Muhammad dibelah dadanya? Agar Nabi Muhammad itu selalu bersifat baik, tidak ada keburukan sama sekali, nggih. Tujuannya seperti itu. Tujuan peristiwa tersebut adalah untuk mengeluarkan bagian dari sifat buruk yang biasa dihuni oleh setan dan diganti dengan sifat kebaikan. Peristiwa tersebut dikenal dengan apa? Peristiwa pembelahan dada oleh dua malaikat. Ya, sudah paham ya sampai di sini? Dua peristiwa tadi, peristiwa kanak-kanak Nabi, yaitu pertumbuhan fisik yang cepat, yang kedua dibersihkan hatinya oleh malaikat, dan yang ketiga dilindungi awan dalam perjalanan. Saat dalam bimbingan keluarga Halimatus Sa'diyah dan Haris, mereka berdua selalu memperhatikan bahwa anak asuhannya tersebut selalu memancarkan sinar, wajahnya itu selalu berseri-seri. Setiap kali Nabi Muhammad keluar bersamanya, awan putih selalu melindunginya, selalu berada di atas beliau, sehingga Nabi Muhammad pun tidak pernah merasakan terik matahari. Dan ketika petang, awan tersebut menjadi hujan, sehingga daerah penggembalaan mereka subur dan ternaknya menjadi gemuk, sehingga ternaknya tersebut menghasilkan susu dan memberikan kecukupan bagi keluarga Halimah dan Haris. Ulasan pengertian tadi, penjelasan dari Bu Diana tentang peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Bu Diana ulangi lagi. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang cepat. Pertumbuhan Nabi Muhammad ketika bayi itu berbeda dengan bayi-bayi yang lain, sangat cepat sekali pertumbuhannya. Tadi sudah Bu Diana jelaskan. Jika ada yang kurang paham, kalian lihat di buku kalian halaman 49. Kemudian yang kedua, dibersihkan hatinya oleh malaikat. Kenapa? Ini terkenal dengan apa? Pembelahan dada oleh dua malaikat. Kenapa tujuannya dibelah dada Nabi Muhammad? Tujuannya untuk mengeluarkan sifat-sifat buruk yang berada dalam hati yang biasa dihuni oleh setan. Kemudian sifat-sifat tersebut diganti dengan sifat-sifat baik, sehingga Nabi Muhammad selalu berakhlak terpuji. Yang ketiga yaitu dilindungi awan dalam perjalanan. Ya, sehingga ketika Nabi Muhammad keluar rumah saat panas, saat terik matahari, awan berada di atas beliau, sehingga Nabi Muhammad pun tidak merasakan panas teriknya matahari. Cukup sekian penjelasan dari Bu Diana tentang peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anakku semua paham dan bisa menjadi menambah ilmu
kalian, menambah pengetahuan kalian tentang Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian dari Bu Diana untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.